Aku sebenarnya merasa senang bukan karena ada cewek, tapi aku membayangkan masa depan. Wah, Yang ada karena ini mbak-mbak ini. Bisa banget ya ngomongnya ya. Oh iya. emang Bisa banget. Iya. salah satu Terima skill kasih penting loh. untuk pendakwah. Iya. Enggak tapi benar ya. Menurutku sih aku secara konsisten ya sejak dari tahun 2019 aku tuh sudah jarang lagi ngisi kajian-kajian dari 2019 dan kajian satu-satunya aku coba untuk ampuh itu judulnya adalah To Be a Better Family dan itu adalah mayoritas ibu-ibu dan bapak-bapaknya di situ sebenarnya sangat-sangat sedikit sekali karena aku meyakini kata bapakku tadi dan aku yakin bahwa saya kebangkitannya Islam atau misalnya baiknya kemudian umat di Indonesia itu mulai daripada perempuan-perempuan sebenarnya. Karena kalau perempuannya nggak bagus itu pasti rumah jadi hancur. Dan kita tahu kan di rumah itu kan yang berkuasa siapa kan kita tahu ya. Contoh misalnya kalau di rumahku nggak tahu di rumah yang lain sih. Itu kalau istriku sudah nggak enak perasaannya ya, itu semua di rumah harus jadi ikut nggak enak juga perasaannya. Karena kalau kita lagi bahagia ketika misalnya contoh ya, istriku lagi nggak mood, anak-anaknya merasa bahagia itu pasti nanti disuruh-suruh tuh, kamu ngapain, Mbok yang ngerjain sesuatu, padahal karena dia lagi bad mood. Berarti menjaga perasaan ibu dan memintarkan ibu itu lebih penting daripada bapak yang pintar kan gitu sebenarnya. Dan problematikanya adalah kalau misalnya ibunya nggak pintar, dia akan pilih laki-laki yang nggak pintar. Itu kan masalahnya tuh, dan sekarang terjadi di Indonesia karena tadi, mohon maaf ya, mungkin betul kalau di Indonesia dibilang produk daripada diskriminasi gender itu kan ya. Akhirnya banyak kan kemudian seolah-olah sudah ada kayak ruang masing-masing. Perempuan di sini, laki-laki di sini. Dan nggak enaknya perempuan nggak dapat banyak akses kepada sesuatu yang bersifat knowledge kan gitu kan ya. Ya contoh nyatanya aja. Ya mulai agak bagus. Contoh nyatanya gini. Dulu laki-laki itu yang pergi ke pengajian, perempuan nggak usah. Ya kan? Karena agama hanya ditafsirkan cuma kayak gitu doang untuk laki-laki doang seperti itu. Perempuan nggak boleh ngajar atau kayak aneh kalau perempuan ngajar kan gitu kan ya. Kalau itu sampai sekarang perempuan pun nggak boleh perempuan di dalam Islam boleh ngajar sebenarnya. Cuman kayak nggak biasa aja ketika dia ngajar. Itu yang konsep ustazah itu kan. Betul. Makanya contohnya kayak misalnya ada yang viral, pernah nonton nggak ada yang viral ada perempuan lagi ngisi di depan di mimbar ketika di masjid pas lagi taraweh. Itu kan kayak aneh kan gitu kan ya. Karena biasa kalau kita lihat kultum misalnya kajian-kajian di masjid itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, ketika perempuan naik ke situ untuk acara-acara yang didominasi oleh laki-laki kayaknya aneh gitu maksudnya. Nah, maksudku adalah kalau itu terjadi, akhirnya perempuan-perempuan tuh kayak nggak boleh milih. Akhirnya mereka cuma ya gampangnya cuma laki-laki yang milih. Ketika dalam pernikahan juga sama.